pagi semuanya. Pagi ini saya ingin kita semua renungkan satu ayat yang diambil dari Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saya ulangi. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, ungkapan keras hati dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya positif nilainya. Berbeda dengan keras kepala. Keras hati melambangkan seseorang yang teguh, kukuh pada keyakinannya. Dan dia memiliki integritas untuk melaksanakan apa yang dia yakini. Berbeda sama keras kepala. Bahasa Indonesia makanya di sini memakai kata tegar hati. Cuman kalau dalam bahasa Inggris dikatakan harden through the deceitful of sin, mengeraskan hati dalam bahasa Inggris sebetulnya. Cuman bahasa Indonesia karena tadi dikatakan keras hati itu adalah suatu ungkapan yang positif, berbeda dalam bahasa Inggris suatu ungkapan yang negatif. Nah, itu di sini pakai kata tegar hati. Menegarkan hati karena dosa itu sering terjadi. Saya memiliki seorang teman yang sampai sekarang bermasalah dalam hal pertobatan. Dia selalu katakan bahwa saya masih mencari sesuatu yang bisa merubah saya sampai tidak berdosa lagi. Tapi apa yang terjadi? Di saat dia katakan bahwa saya masih sampai saat ini mencari sesuatu yang akan membuat saya tidak berdosa lagi, semakin jauh lagi dari Tuhan. Semakin dia terus tenggelam dalam dosa yang dia buat terus berulang-ulang. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia merasa tidak dapat keluar dari kubangan yang dinamakan dosa. Itulah yang disebut dengan ditipu oleh dosa. Seseorang berpikir bahwa dia dapat keluar dari kubangan dosa tanpa bantuan pihak lain, khususnya tanpa bantuan Kristus. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat banyak hal. Tetapi ada dua hal yang menarik perhatian saya. Yang pertama, dosa itu bisa menipu. Di bagian terakhir dikatakan seseorang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dosa bisa menipu. Dan pertama. Dan kedua, akibat dari dosa yang menipu ini, seseorang menjadi tegar hatinya. Inilah konsentrasi yang perlu kita pikirkan, stress point-nya. Poin yang pertama, kita perhatikan mengenai tipu daya dosa. Dan yang kedua, kita mau melihat tentang tegar hati. Dalam doktrin tulip yang digembar-gemborkan oleh sekte yang mengambil pemikiran Calvin sebagai pemikiran utamanya, di sana mengandung suatu pemikiran bahwa seseorang yang sudah diselamatkan tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Di dalam doktrin tulip sendiri, di akronim huruf P yang terakhir, itu merupakan singkatan dari Perseverance of the Saint, orang-orang kudus yang dijagai. Itulah yang melandasi doktrin once saved, always saved. Sekali selamat,
tetap selamat. Barusan kita baca bahwa seseorang dapat kembali jatuh karena menegakkan hati akibat dosa. Dan inilah bahayanya dari tipu daya dosa dan bahayanya dari menegakkan hati. Mari kita perhatikan poin yang pertama adalah tipu daya dosa. Yang pertama harus kita perhatikan dan harus kita waspadai bahwa dosa itu berusaha masuk. Kita perhatikan Ibrani 11 ayat 25. Bagaimana cara masuknya? Dosa berusaha masuk. Dan bagaimana cara masuknya? Yang pertama kita perhatikan, dalam Ibrani 11 ayat 25 saya bacakan. Karena yang lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Berbicara tentang Musa yang keluar dari istana Firaun. Di sana dikatakan ada menikmati kesenangan dari dosa. Satu hal yang tawarkan dosa adalah kesenangan. Dan namanya kesenangan, biasanya itulah yang dicari manusia. Kesenangan. Tapi yang perlu kita perhatikan, walaupun dikatakan bahwa dosa menawarkan kesenangan, sifatnya sementara. Dalam ayat 25 juga kan, daripada untuk sementara. Sifat dosa, dia menawarkan kesenangan, tapi ingat, di sana dikatakan sementara. Dalam kitab Amsal, pasal 5, berbicara tentang seorang muda yang digoda oleh, dalam tanda kutip ya, pelacur. Di sana dikatakan seorang muda yang jatuh dalam dosa dikarenakan berzina. Walaupun kita tahu itu sebenarnya berbicara tentang dosa. Tentang seorang yang ditawarkan berbuat dosa. Dosa apa saja. Pertama-tama yang dia dapatkan emang kesenangan. Tapi setelah itu, barulah bencana mendatanginya. Rasa malu dari lingkungan, rasa bersalah, dan banyak hal yang mendatanginya seperti itu. Karena dosa menawarkan kesenangan yang bersifat sementara. Yang kedua, mari kita perhatikan Matius 13 ayat 22. Matius pasal 13 ayat 22. Berbicara tentang perumpamaan penabur. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sama seperti dosa menawarkan diri melalui kesenangan, sekarang dikatakan dosa bisa masuk melalui tipu daya kekayaan. Kekayaan menawarkan banyak hal kepada manusia. Kesenangan, kekuasaan, dan rasa aman. Mana ada orang kaya yang dikatakan dalam tanda kutipnya tidak memiliki rasa aman. Bahkan saking mereka merasa memiliki rasa aman, sampai keluar ungkapan semua masalah dapat diselesaikan dengan uang. Kita sering melihat di TV, banyak sekali orang yang kaya mendapatkan keamanan dari kekayaannya. Kita lihat kan bagaimana ketidakadilan berjalan di dalam negeri ini. Orang kecil yang melakukan kejahatan langsung dihukum, bahkan berat. Tetapi orang kaya yang melakukan 1000 kali kejahatan lebih jahat dari orang kecil tidak mendapatkan hukuman. Dalam tanda kutip, itulah rasa aman yang dapat diberi oleh kekayaan. Dan itulah yang ditawarkan oleh dosa. Tipu daya kekayaan ini. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan, sama seperti kenikmatan, kesenangan ditawarkan oleh dosa bersifat sementara,
kekayaan pun memiliki sifat negatif. Kita perhatikan 1 Timotius 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Berkatalah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Paulus menuliskan kepada Timotius bahwa sifat dari kekayaan itu tidak tentu. Dan rata-rata semua manusia tahu bahwa sifat dari kekayaan itu tidak tentu. Kalau saudara perhatikan dalam krisis tahun 97-98 kemarin, ketika krisis ekonomi melanda dunia, kalau ada yang pernah memperhatikan berita, banyak sekali jutawan di Thailand khususnya, yang akhirnya menjadi pedagang asongan, pedagang di pinggir jalan karena bangkrut. Kalau Anda pernah mendengar kisah tentang penjual siomay pink di Indonesia, kasusnya pun sama. Dia pemilik gerai restoran bakso tahu sampai 10 di Indonesia. Tetapi karena krisis ekonomi, akhirnya sekarang terpaksa berjualan dengan sepeda siomay pink. Seperti itu. Sifat kekayaan itu tidak tentu. Cepat diperoleh, mungkin cepat juga habisnya. Lalu kita perhatikan 1 Timotius pasal 6, pasal yang sama, ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di samping sifat kekayaan bersifat tak tentu, ada bahayanya. Dapat membuat kita meninggalkan Tuhan lebih jauh dan lebih jauh lagi. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar ada kasus di Jemaat Kristus, betapa orang susah lagi beribadah di hari Minggu karena dia membuka satu usaha dan ramainya pada hari Minggu. Dan saya mendengar dia mulai susah, dia memiliki kesusahan untuk datang beribadah. Dan saya pikir sebetulnya orang ini sudah cukup hidupnya, cukup, saya katakan cukup. Ya, tapi karena kembali lagi dia membuka bisnis yang baru dan yang ramainya pada hari Minggu, dalam tanda kutip dia terpaksa meninggalkan ibadah. Ini yang disebut dengan bahaya kekayaan yang ditawarkan oleh dosa. Seseorang dapat meninggalkan Tuhan karena tipu daya ini. Dosa menawarkan banyak hal, tetapi yang pasti di ujung-ujungnya pastilah maut, dan itu berbahaya. Yang kedua, dosa itu memperbudak. Mari kita perhatikan Yohanes 8 ayat 34. Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 8 ayat 34, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Perhatikan ya, orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kata aktif di sana loh ya. Berbuat menjadi hamba dosa. Contoh yang paling gampang mungkin kita melihat orang yang ketagihan minuman keras ataupun ketagihan narkoba. Dia akhirnya menjadi hamba dari rasa ketagihan yang tersebut. Itu yang paling gampang. Demikian juga dengan dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa perzinahan yang dimulai sekali akan membuat seseorang menjadi ketagihan. Tetapi saudara-saudara, dosa-dosa seperti ini tidak hanya menghampiri orang-orang yang belum menjadi Kristen.
Kita perhatikan 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang disalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jangan pernah kita berpikir bahwa apa yang telah dinyatakan sebelumnya hanya terjadi kepada orang yang belum menerima kebenaran. Di zaman rasul-rasul pun, mereka yang telah menerima kebenaran, yang telah mengenal Kristus sebagai Juru Selamat, menghadapi tantangan yang sama dulu maupun sekarang. Orang bisa kembali lagi berbuat dosa, dan bahkan bisa menjadi hamba dosa kembali, walaupun mereka telah mengenal Kristus. Sebagai seorang yang merdeka, kita diperintahkan untuk memilih untuk menjadi hamba Kristus, atau memilih untuk menjadi hamba dosa. Hal ini dibicarakan dalam Roma pasal 6. Kita tidak terikat secara penuh di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita untuk memilih. Karena itulah kita harus lebih waspada. Karena tipu daya dosa ini dikatakan dalam Ibrani 3 ayat 13 seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Orang semakin menegakkan hati. Dosa itu membutakan. Mari kita perhatikan kitab Efesus pasal 4. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan dan yang ada dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang-orang yang hidup dengan kesia-siaan pikiran ini dikatakan pengertiannya gelap, dan mereka menjadi orang asing bagi Allah, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Mengapa? Karena adanya kebodohan dan karena adanya kedegilan hati mereka. Banyak orang mendapatkan kesempatan untuk menuruti firman Allah, tetapi karena degil, karena mereka mengeraskan hati, akhirnya pikiran mereka membuat mereka jauh dari Allah. Tapi hati-hati, hal yang sama pun terjadi kepada orang yang telah diselamatkan. Mari kita perhatikan dan kita lanjutkan membaca dari kitab 2 Petrus. Masih berbicara tentang guru-guru palsu, orang yang telah mengenal Tuhan. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah-perintah khusus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dinyatakan oleh peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Orang-orang yang telah mengenal Kristus kembali lagi dicemari oleh dunia.
atas pilihannya sendiri. Dan sekarang masalahnya, kehidupan mereka menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Tadi saya bercerita tentang seorang teman yang tidak bisa melepaskan diri dari kubangan dosa. Karena mereka merasa seperti ini, apapun yang saya lakukan tidak bisa membuat saya keluar dari jeratan dosa. Dan dia bukanlah seorang Kristen. Bagaimana dengan seorang Kristen? Seorang Kristen yang telah menjadi Kristen dan kembali lagi dicemari oleh tipu daya dosa, dikatakan akibatnya akan menjadi lebih buruk. Mengapa? Kadang-kadang mereka merasa percuma jadi orang Kristen. Yang pertama, percuma saya jadi orang Kristen kalau akhir-akhirnya saya tetap jatuh ke dalam dosa. Kasus-kasus seperti ini banyak saya temui. Yang kedua, orang malah menjadi semakin tegar hatinya dan menjadi lebih munafik dari sebelumnya. Karena merasa saya sudah menjadi seorang Kristen, tetapi dicemari terus oleh dosa. Akhirnya, dia menjadi seorang Kristen munafik. Inilah yang membuat dia lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Berpikir bahwa dirinya benar, padahal sebetulnya dia hidup di dalam dosa. Diperbudak dosa, seseorang menjadi buta terhadap kenyataan yang terjadi sebenarnya. Lalu dosa itu menegarkan. Kita perhatikan Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kebenaran. Lalu ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang lalu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Perasaan menjadi tumpul, dan perasaan yang tumpul ini membuat seorang semakin menegarkan hati dan hidup selalu dalam dosa. Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Perhatikan. Ibrani 3 ayat 12 14, kunci kita. Waspadalah ya saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasiblah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Penulis Ibrani mensyaratkan bahwa kita dapat saja tidak berpegang pada keyakinan yang kita miliki dari semula. Dapat saja. Dan apabila, saya katakan apabila, penulis Ibrani adalah Paulus, ya, karena ini masih berbeda pendapat siapa sebenarnya penulis Ibrani. Kalau penulis Ibrani adalah Paulus, tentunya dia mengerti tentang hal ini. Karena dia memiliki seorang rekan sekerja yang disebut dengan Demas. Dalam beberapa kitab dikatakan Demas termasuk seorang yang aktif. Tetapi dalam kitab 1 Timotius pasal 4 dikatakan kalau Demas telah meninggalkan mereka demi dunia. Paulus mengerti ini. Paulus mengerti bagaimana seseorang Kristen dapat jatuh dari anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kalau saya katakan tadi, penulis kitab Ibrani adalah Paulus. Karena apa? Karena tipu daya dosa.
Menegarkan hati di dalam kesalahan dapat membuat kita mati di dalam dosa. Dan itu adalah tantangan terbesar bagi seorang manusia di dunia ini, baik dia seorang Kristen maupun non-Kristen. Bagi seorang non-Kristen yang belum memberikan dirinya untuk taat melakukan kehendak Allah, janganlah dia mengeraskan hati, dan biarlah dia berpegang pada pengharapan yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu apa? Keselamatan di dalam Injil Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Dengan berpegang pada harapan tersebut, mereka dapat mematahkan perhambaan dosa. Dan bagi seorang Kristen yang menegarkan hatinya karena tipu daya dosa, tetap masih saja ada kesempatan. Allah menginginkan kita semuanya diselamatkan, baik seorang non-Kristen maupun Kristen. Yang diinginkannya adalah supaya kita mau bertobat. Kita perhatikan 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 30 sampai 32. Konteksnya memang berbicara tentang perjamuan Tuhan. Tapi kita perhatikan 3 ayat ini. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Allah menginginkan supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Makanya kesempatan dan pengajaran selalu diberikan di dalam gereja Tuhan. Kesempatan ada bagi kita supaya kita tidak dihukum dalam hati Tuhan. Dan catatan bahwa kita tidak mengeraskan hati, tetap hidup dalam tipu daya dosa. Saudara, ada kesalahan pikir dalam kebanyakan anggota jemaat Kristus. Mereka kadang-kadang berpikir bahwa melakukan 5 langkah keselamatan sudah cukup. Sebetulnya 5 langkah keselamatan harus ditambah oleh 1 lagi. 5 langkah plus. Plusnya adalah melakukan kehendak Allah setelah menjadi orang Kristen. Setiap orang Kristen memang dituntut untuk melakukan 5 langkah keselamatan dalam kerangka melakukan kehendak Allah. Saya selalu katakan 5 langkah keselamatan, khususnya baptisan, adalah entry point untuk masuk dalam anugerah keselamatan di dalam kerajaan Allah. Tetapi itu hanyalah pintu masuk. Bukan berarti kita akan terus selamat sampai pada akhirnya nanti. Barusan kita belajar tentang orang yang menegarkan hati karena tipu daya dosa. Dan penulis Ibrani bukan menuliskan kitab Ibrani kepada orang non-Kristen, tetapi kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Palestina, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Kristen yang mendapatkan tulisan surat Ibrani. Dan penulis Ibrani mengatakan, waspada, hati-hati kamu, hai orang Kristen. Mungkin kamulah yang termasuk ke dalam orang-orang yang menegarkan hati akibat tipu daya dosa. Jadi saudara-saudara, kita berjalan di dalam jalan yang begitu sempit. Dan haruslah membuat kita semakin berhati-hati supaya kita jangan jatuh dari anugerah keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan
biarlah kita saling menjaga antar saudara, saling mengingatkan bahwa ada kemungkinan setiap orang Kristen dapat menegakkan hatinya, mengeraskan hati, dan tetap hidup di dalam dosa seperti yang telah dia lakukan dalam kehidupan lamanya.